Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mmm, jadi malam ini kita, lebih ke sharing-sharing aja mungkin ya terkait, beasiswa LPDP, itu nantinya seperti apa, terus juga seperti yang tadi Kak Mia bilang ya terkait dengan esai kontribusinya itu nanti, kita harus gimana sih menuliskannya supaya bisa lebih nyambung nih sama visi LPDP-nya. Oke, jadi, konten malam ini ya, atau apa yang akan kita bahas malam ini, itu mungkin pertama perjalanan scholarship-nya yang aku dulu pernah alami gitu ya, terus juga serba-serbi beasiswa LPDP, nanti kita akan bahas nih terkait LPDP di 2025 ini. Terus yang ketiga, merancang kontribusi yang nyambung dengan visi LPDP tadi. Oke, nah sebelumnya boleh ya kenalan dulu, halo nama aku Fani. Panggil aja Fani gitu ya. Aku lulus S1 dari ITB jurusan Bioengineering tahun 2018. Nah, aku tuh udah punya mimpi untuk lanjut kuliah di luar negeri sebenarnya sejak masih kuliah S1 nih, teman-teman. Jadi emang udah manifesting pengen banget bisa kuliah di luar negeri sejak dulu gitu ya. Nah, terus aku juga udah daftar LPDP, dan juga beasiswa lain itu sejak 2018. Jadi literally lulus S1, bahkan dari sebelum lulus ya, itu udah kayak riset-riset nih, kampus yang mau dituju apa, terus jurusan yang mau dituju apa, terus juga beasiswa yang bisa membawa aku ke sana tuh apa aja, terus juga pilihan negaranya tuh apa aja, itu emang udah dilakuin sejak tahun 2018. Nah, cuman aku tuh gagal, 7 kali gitu ya, gagal 7 kali, dan itu tuh nggak cuma LPDP aja, tapi juga daftar ke beasiswa lain ya. Dan baru lolos di percobaan yang ke-8 kalinya, yaitu di tahun 2022, batch 2-nya LPDP yang tahun 2022, gitu. Jadi kalau LPDP-nya sendiri sebenarnya ini tuh 2 kali percobaan ya, teman-teman, karena aku pertama kali daftar LPDP itu tahun 2018. Nah, yang kedua kalinya yaitu langsung di tahun 2022. Selama rentang itu lebih ke nyoba beasiswa lain dulu, bukan LPDP gitu. Akhirnya diterima di MSc Agriculture and Development, University of Reading di Inggris, untuk studi tahun 2023 sampai 2024. Jadi aku baru pulang ke Indonesia tuh akhir Januari kemarin, dan sekarang lagi kerja sebagai independent consultant di Agroclimate and Food System. Jadi lagi mendampingi 2 perusahaan nih buat proyek, climate vulnerability dan resilience di food system. Itu mungkin, itu ya perkenalan singkatnya. Jadi, gimana sih perjalanan untuk sampai bisa dapat LPDP tuh, jadi tadi ya mungkin singkatnya teman-teman udah tahu gitu ya, tahun 2018 tuh udah langsung nih daftar LPDP. Nah, waktu itu tuh LPDP-nya tuh beneran yang kita tuh masih harus datang ke suatu tempat tertentu gitu ya, untuk bisa tes skolastik gitu. Kalau sekarang kan tes skolastik semuanya online ya, jadi teman-teman bisa dari rumah atau dari tempat lain yang emang nyaman untuk dilakukan tesnya, terus via laptop aja, udah selesai gitu tes skolastiknya. Kalau dulu tuh enggak, tahun 2018 tuh masih yang kita harus datang ke gedung mana, di kota mana, terus pakai dress code putih hitam kayak gitu, dan kita tuh masih pakai komputer yang ada di gedung tersebut, bikin esai on the spot, tes, ya itulah ya, tes bakat skolastik dan sebagainya di offline gitu waktu itu. Nah, waktu itu aku gagal di tes bakat skolastik karena memang secara skornya tuh belum nyampe di standarnya mereka gitulah ya. Nah terus, waktu pertama kali gagal tuh sebenarnya kayak merasanya apa ya, nggak langsung ngerasa nyerah gitu sih. Justru aku kayak merasa kayaknya emang, waktu itu belum maksimal aja gitu persiapan untuk bisa mengerjakan si tesnya. Even mungkin persiapan untuk aku lanjut studi ke luar negeri itu juga belum sesiap itu, meskipun waktu itu ya udah sampai bela-belain tes IELTS, juga les IELTS yang gitu-gitu sih. Cuman, untuk bisa kayak sampai di titik aku harus maksimal banget nih buat ngerjain tesnya, itu kayaknya belum nyampe situ. Jadi emang ya, nggak nyerah gitu aja waktu itu, terus akhirnya aku merasa kayak
mungkin aku emang belum belum nyampe nih kompetensinya untuk bisa jadi, keluarga LPDP gitu. Akhirnya terus aku lanjut, kerja, habis itu juga, di LPDP ini kan intinya tuh kayak, beasiswa yang mementingkan kontribusi kita terhadap negeri gitu kan ya. Jadi aku tuh kayak berpikir bahwa, apa nih yang harus aku lakuin dulu supaya aku bisa dilirik sama beasiswa ini, gitu. Nah, di saat itulah aku kayak, oke mungkin aku harus banyak kontribusi nih. Jadi aku selama persiapan LPDP itu aku juga kayak kontribusi, volunteering, terus juga di tempat kerja tuh aku aktif ya, aktif bisa sampai jadi dosen tamu, terus juga ngisi ngisi di berbagai seminar, jadi speaker ataupun hadir di seminar sebagai pendengar juga gitu. Nah, terus kebetulan juga waktu itu di tempat kerja itu, aku kan jadi kayak ketua risetnya gitu ya di sana. Jadi, punya kesempatan buat nerbitin, berbagai publikasi dan paten juga. Nah, terus, waktu itu emang aku kayak belum ada rencana sih buat daftar LPDP, tapi kayak daftar ke beasiswa lain kan. Terus, tapi ternyata memang belum rezekinya, terus akhirnya karena udah umurnya juga nih buat nikah, ya udah akhirnya nikah dulu, terus punya anak juga. Terus jadi kayak waktu itu juga merasanya, "Bisa nggak ya aku tuh lanjut studi ke luar negeri lagi?" Padahal waktu itu kayak udah punya tanggung jawab lain kan, ibaratnya kalau udah nikah dan punya anak tuh pasti prioritas utamanya adalah keluarga, gitu. Tapi, di situlah kayak untungnya aku punya support system ya, maksudnya suamiku juga mendukung, keluarga juga mendukung untuk, "Ya udah lanjutin aja apa yang kemarin, jadi mimpi kamu. Kalau misalkan kamu emang masih pengen untuk studi luar negeri dan juga masih ada suatu hal yang ingin dicapai, atau punya goals tertentu yang emang untuk mencapai itu tuh butuh untuk studi ke luar negeri, ya udah dilakuin aja gitu, dicoba lagi aja," gitu. Akhirnya ya udah selama, 4 tahun itu kayak bener-bener memaksimalkan potensi kayak di tempat kerja, itu juga kayak maksimal kerjanya, terus juga selain itu volunteering, terus join organisasi dan sebagainya. Jadi emang bener-bener terus memperkaya diri dengan berbagai pengalaman dan hal-hal yang bisa nantinya kayak kita banggakan gitu ya buat kita, nanti judging di LPDP-nya gitu. Terus, ya long story short akhirnya bisa lolos LPDP di November, ya dinyatakan lolos LPDP itu di November 2022 setelah ikut LPDP yang batch 2 2022 gitu. Nah ini perjalanan kegagalannya nih, jadi kayak ini udah nggak sedih lagi sih dapat email kayak gini tuh sampai udah banyak banget kan saking 7 kalinya gagal gitu. Jadi kayak sejak tahun 2018 tuh udah nerima email gini tuh udah nggak udah sampai nggak pusing lagi gitu. Ini tahun 2020, 2021, terus ini juga lupa daftar chevening tuh, berapa kali gitu. Pokoknya gagal kayaknya 3 kali deh daftar chevening tuh. Jadi emang udah banyak nerima email penolakan dan justru hal-hal kayak gini tuh yang bikin kita eee, semakin kuat gitu ya ibaratnya dan semakin jadi mempertanyakan ke diri sendiri, sebenarnya apa yang kurang, apa yang harus kita tingkatkan lagi. Kemarin nih mungkin dirasanya kayak, oh mungkin kontribusi yang mau kita lakuin buat negara kita tuh kayak belum belum sepotensial itu, belum sepenting itu. Jadi emang ketika kita gagal tuh ya jangan nyerah gitu, tapi kita harus evaluasi apa nih yang kurangnya sehingga kita bisa keluar dari, lingkaran kegagalan itu, gitu. Dan akhirnya aku sampai di Reading kemarin ini, September 2023, ini foto di depan library-nya sama anakku, umur 2 tahun waktu itu. Jadi gagal berkali-kali bukan halangan ya teman-teman, asal kita terus jalan, insyaallah, eee, mungkin kita bisa sampai juga akhirnya ke tujuan yang kita mau, gitu. Nah, mungkin itu sekilas ceritanya ya, flashback-nya. Jadi kita kayak, langsung aja nih, jadi apa itu beasiswa LPDP? Nah, LPDP ini kan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, jadi memang beasiswa yang, sebenarnya dikelola sama Kemenku ya, Kementerian Keuangan, memakai dana abadi pendidikan negara. Jadi kalau kemarin sih bilangnya memang tidak terkena dampak efisiensi ya, kalau misalkan yang, dirumorkan gitu beritanya. Nah, cakupannya apa aja? Jadi ini tuh full Full beasiswa ya, full scholarship, mulai dari tuition fee, living cost, kemudian asuransi kesehatan, visa, terus tiket
PP, jadi dari kita berangkat sampai nanti pulang lagi itu semua ditanggung, kecuali, biaya-biaya kayak nanti tuh kalau misalkan ngurus visa itu kan kayak ada biaya medical check up gitu-gitu, nah itu nggak di-cover sih. Tapi, mmm, itu relatif relatif murah ya kalau misalkan dibandingkan ini semua gitu. Nah, biaya-biaya yang kecil seperti itu sih yang nggak ditanggung sama LPDP. Terus kalau misalkan mau lanjut S2, itu juga keluarga itu nggak ditanggung. Jadi kalau kemarin aku S2 ke sana, ke Inggris itu bawa suami sama anak, itu suami sama anakku ya bayar sendiri gitu ya untuk semuanya, biaya semuanya. Jadi yang ditanggung dan dibiayai penuh hanya awarding-nya aja. Nah, kalau S3 itu keluarganya dibiayai maksimal 2 orang. Jadi kalau misalkan punya istri sama anak satu, ya itu full cover sama beasiswanya. Dan nanti dapat, living cost-nya itu 25% untuk si anak dan istrinya atau anak dan suaminya, gitu. Nah, menurutku beasiswa PDP ini sebenarnya luas banget cakupannya karena dia tuh kayak ada banyak jenis pembiayaannya gitu ya, ada yang generalnya juga terbagi jadi 3 lagi, ada yang reguler, beasiswa yang paling umum dan banyak orang daftar itu reguler, terus PTUD itu perguruan tinggi utama dunia, jadi ini yang emang perguruan tinggi, luar negeri yang rankingnya tinggi-tinggi ya atau di atas gitu ya, yang prestigious gitu lah ya. Terus parsial ini maksudnya co-funding, jadi setengah-setengah nih, LPDP nanti membiayai, bisa membiayai biaya sekolahnya atau tuition fee-nya atau living cost-nya gitu. Nanti tinggal kita milih aja mau komponen apa yang dibayar LPDP, terus kita bayar, ibaratnya kayak setengahnya gitu. Terus ada jenis pembiayaan afirmasi. Nah, afirmasi eee, ini ya yang daerah-daerah afirmasi, terus juga prasejahtera itu yang, keluarga prasejahtera, terus juga putra-putri Papua, terus ada disabilitas. Nah, beasiswa targeted ini juga banyak banget ya sekarang nggak cuman PNS, TNI, Polri, kader ulama dan entrepreneur, tapi kayak literally ada banyak banget beasiswa targeted-nya LPDP yang, langsung kerjasama sama kampusnya juga gitu. Misalkan kayak kemarin ada LPDP X&US gitu, terus ada LPDP, University of mana gitu ya kemarin gitu. Jadi, ini kita coba buka aja. Di sini tuh, menurut aku udah lengkap banget ya semua persyaratannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar LPDP, aku saranin untuk benar-benar dibuka webnya dan dilihat sampai semua persyaratannya itu, ini ya, dengan teliti gitu ya lihatnya. Nah, kalau misalnya kan contohnya regular scholarship 2025. Kalau misalkan mau lihat yang lain, itu tuh di sini ya. Jadi kayak ini targetednya nih, kan banyak banget. Ada PNS TNI Polri, Polri, terus kader ulama, entrepreneurship, terus, dokter, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang aku bilang langsung kerjasama sama kampusnya gitu. Ini kan kayak ada APDP NTU program doktor, APDP UNSW program doktor. Terus kemarin tuh temenku juga ada yang dia tuh langsung lolos, ke yang NUS gitu kalau nggak salah wirausaha gitu ya, wirausaha ke NUS. Nah nah ini nih NUS Master in Venture Creation. Ini tuh kayak daftar-daftar di sini tuh, menurut aku sih yang lumayan, apa ya, lumayan sepi pendaftarannya gitu, pendaftarnya. Kalau misalkan beasiswa yang reguler ini, ya kan banyak banget yang daftar gitu ya, jadi saingannya tuh lebih banyak. Nah, kalau misalkan yang targeted gitu tuh biasanya, tidak lebih banyak daripada yang reguler, gitu. Nah, terus kalau misalkan ini tadi yang afirmasi di sini penjelasannya, terus, yang general juga di sini. Dan untuk panduan atau perguruan tinggi tujuannya, itu di sini semua ya teman-teman. Dan ini tuh kalau misalkan kita download, kita bisa langsung lihat semua persyaratannya ada di sini dan ini tuh udah ada checklist-nya juga ya, apa yang harus disiapkan, di sini. Ya, jadi kayak biodata, nanti KTP, terus scan ijazah, scan transkrip, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Dan menurut aku APDP juga salah satu beasiswa yang, mudah untuk dihubungi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau tanya-tanya mmm, terkait beasiswa ini maupun administratifnya, itu tuh kita bisa hubungi ke CS-nya aja, dan CS-nya tuh sekarang bisa
bisa dihubungi, kayak misalkan kita video call gitu ya sama CS-nya itu tuh bisa gitu, atau kayak via via websitenya juga bisa. Jadi kayak kita bisa langsung ngelakuin Q&A ke si CS-nya LPDP, dan itu tuh menurut aku mereka lumayan fast respon ya. Jadi kayak, nggak perlu bingung, itu bisa langsung tanya ke pihak LPDP-nya aja, gitu. Nah, itu tadi, terus ini tuh ada target university-nya. Jadi nanti di setiap kategori scholarship-nya ini, teman-teman bisa download aja di sini gitu ya, universitasnya apa aja. Nah, ini tuh harus di-double check juga ya sama tahun kemarin, karena tahun 2025 itu ada beberapa universitas yang udah nggak masuk ke dalam tujuannya LPDP lagi gitu. Yang kemarin aku kaget tuh salah satunya ya, universitas di Belanda gitu ya, itu tuh rame banget pendaftarnya, biasanya ke sana tuh banyak banget yang masuk ke sana, Wageningen University ya di Belanda. Nah, tapi sekarang tuh LPDP udah nggak membiayai ke sana lagi gitu. Jadi itu aku nggak tahu kenapa alasannya, cuman lumayan, lumayan bikin kaget gitu ya, karena udah nggak membiayai ke sana lagi, gitu. Nah, jadi ini tujuannya LPDP itu ya mendanai generasi muda supaya jadi pemimpin dan agen perubahan pembangunan Indonesia. Ini di-highlight ya, eee, tujuan LPDP-nya gitu, supaya nanti kita bisa nyamain visi kita sama LPDP. Tuh, nah ini ada beberapa update LPDP 2025 nih. Jadi kemarin juga kan aku sempat baca-baca berita nih dari teman-teman yang daftar, LPDP 2025 batch 1 kemarin gitu. Nah, ternyata, setelah datanya dibuka sama LPDP gitu ya, ternyata persaingan LPDP ini makin ketat juga ya gitu ya, acceptance rate-nya atau, laju penerimaannya tuh makin kecil gitu ya. Terus sekarang juga ada bidang prioritas, zaman aku dulu belum ada nih bidang prioritas. Jadi kayak semua, orang mau itu jurusan science related, math related, atau yang emang non-STEM kayak misalkan jurusan social science gitu, ya semuanya bisa daftar dengan, mmm, menurut aku dengan kuota yang sama gitu ya, karena nggak ada bidang prioritasnya. Nah, sekarang tuh ada bidang prioritasnya, ada pangan, energi, pertahanan, transportasi, IT, dan teknologi nano ini, gitu. Terus ini seperti yang aku bilang tadi, jadi ada beberapa perguruan tinggi luar negeri yang dikeluarkan dari daftar gitu ya. Jadi teman-teman wajib diteliti ulang, dicek ulang perguruan tinggi tujuannya tuh sekarang ada atau enggak di LPDP 2025 ini, gitu. Nah, ini soal acceptance rate. Jadi, ini data yang aku dapetin dari berbagai sumber ya. Kemarin dari teman-teman yang daftar di batch 1 itu kayak, kemarin tuh mereka banyak banget yang nggak lolos gitu ya. Karena emang ternyata setelah dilihat nih, ini jadi berkurang drastis kan ya, teman-teman ternyata yang diterima gitu. Nah, ini waktu aku 2022 nih 5.600 awardee dari 25.000 pendaftar, itu kayak masih ya 20-an% lah. Dan LPDP ini, apa ya, kalau misalkan dulu kan aku sempat kerja juga ya di 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 study abroad consultant gitulah ya, di Ruang Guru, di anak perusahaan di bawahnya Ruang Guru. Nah, dulu tuh kita kayak bukan merasa ya, emang berdasarkan data LPDP itu adalah beasiswa yang relatif mudah gitu ya, kalau dibandingkan dengan beasiswa yang lain yang tersedia di dunia gitu. Kayak misalkan Chevening atau misalkan Fulbright, beasiswa-beasiswa yang dari pemerintah negaranya sana langsung gitu. Misal Fulbright dari Amerika langsung kan, Chevening dari Inggris, terus kayak NZS juga kan dari, New Zealand, AAS dari Australia, kayak gitu. Itu karena itu saingannya tuh, kalau Chevening, Fulbright gitu-gitu kan mereka saingannya nggak hanya lokal dari Indonesia kan, mereka saingnya tuh dari seluruh dunia gitu. Itu disaring, siapa yang bisa masuk nih ke sana gitu, yang jadi awardee di sana gitu. Sementara kalau LPDP ya udah dari orang-orang Indonesia aja gitu. Makanya ini tuh, beasiswa yang menurut Study Abroad Consultant itu biasanya beasiswa yang paling banyak goal-nya nih, paling banyak, diterimanya gitu. Tapi ternyata sekarang LPDP jadi ketat juga gitu kan. Jadi kita tuh perlu, strategi yang baru nih buat bisa jadi awardee-nya LPDP gitu. Nah, ini kemarin data 2025 batch 1 ya, cuma ada 1.400 awardee dari 38.000 pendaftar gitu, which is kayak cuman 3,7% aja yang
masuk gitu. Dan kemarin juga, apa tuh namanya, nilai standar buat masuk ke LPDP juga itu naik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi emang benar-benar semakin ketat gitu. Nah, ini berdasarkan jenis pembiayaannya. Bisa dilihat nih yang jalur umum tuh juga cuma 3,4%. Padahal banyak banget kan yang daftar, ada 14, hampir 15.000 orang yang daftar, tapi hanya 500 yang diterima gitu. Targeted juga, afirmasi juga. Nah, parsial nih paling banyak mungkin karena co-funding ya. Jadi lumayan banyak kuotanya mungkin. Jadi kayak kita perlu strategi nih dalam memilih jenis pembiayaan LPDP gitu. Kalau misalkan tadi ini kan, kalau tadi kita lihat di websitenya ya, kan ada banyak banget nih, beasiswa targetednya. Nah, ini tuh teman-teman kayak dicoba aja yang emang cocok nih sama teman-teman gitu ya. Misalkan misalkan, eee, ada yang mau daftar LPDP untuk lanjut ke jurusan, entrepreneurship gitu misalkan ya. Nah, kan sebenarnya emang ada ya entrepreneurship scholarship gitu. Nah, tapi ini tuh pendaftar di sini juga pasti, banyak ya, karena di sini tuh ada banyak banget pilihan, kampusnya gitu. Kayak ada kampus dari Amerika ada, kampus di Singapura ada, dan di berbagai dunia lainnya gitu, itu ada semua di sini. Jadi pasti pendaftarnya juga banyak. Nah, saran aku kalau misalkan, kewirausahaan kan ya, terus ternyata PDP juga punya program kewirausahaan yang emang dia tuh spesifik hanya di Singapura aja, yaitu hanya di NUS aja gitu misalkan ya. Ini kan bundling LPDP and US Master in Venture Creation. Nah, ini tuh entrepreneurship juga gitu ya. Nah, kalau misalkan emang goals-nya adalah entrepreneur gitu ya, jadi entrepreneur atau emang nanti ketika teman-teman baca ternyata program master ini yang di NUS itu sejalan sama visinya teman-teman dan program studinya misalkan menawarkan course atau menawarkan program yang emang juga sesuai sama apa yang teman-teman mau, intinya sesuai lah ya, yang dimau dan nanti skill-nya apa yang mau dicapai, goal sesuai sama goal teman-teman, ya udah daftar aja ke yang bundling LPDP ini gitu. Karena itu kayak itu bisa jadi salah satu strategi kita untuk mengurangi, saingan dan bisa, lebih besar gitu ya, peluangnya untuk bisa masuk di LPDP ini, gitu. Jadi kayak misalkan nih kan ada bidang metalurgi, oh ya udah coba, dibaca nih cocok apa enggak, di Tiongkok negaranya juga cocok atau enggak sama teman-teman, terus nanti program studinya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu benar-benar harus dibaca satu-satu gitu ya, dilakukan riset yang mendalam nih terkait program studi dan tujuannya, gitu. Oke, terus, ini ya, jadi selalu double check requirement ataupun persyaratan, dokumen tadi via web panduan resmi LPDP. Oke, itu terkait acceptance rate dan strategi untuk bisa masuk, atau mengurangi saingan gitu ya di LPDP. Nah, mungkin next-nya kita bahas tentang kontribusi nih, karena kan teman-teman di sini, lebih ke mungkin ini ya, esai kontribusinya nih nanti harus gimana bikinnya dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang aku lakuin kemarin itu adalah aku pertama bikin mind map-nya dulu nih. Mind map-nya dulu. Jadi aku bikin mapping, eee, dengan struktur ini gitu ya. Saya masalah, pertama masalah, jadi isu apa nih yang mau kita angkat, spesifiknya di mana, terus akar masalahnya tuh apa. Kalau misalkan ada masalah kan berarti ada akar masalah ya, kenapa sih masalah itu bisa terjadi gitu. Terus solusinya apa? Nah, solusi ini tuh lebih ke kayak peran apa sih yang mau kita ambil, terus nanti, apa sih cara kita untuk menyelesaikan masalah itu, dan peran apa yang mau kita ambil. Terus rencana aksi ini lebih ke siapa nih yang akan kita libatkan, gimana caranya kita bisa mencapai solusi itu, terus dampak ini lebih ke perubahan apa sih yang pengen kita hasilkan. Kayak misalkan tadi masalahnya, eee apa nih, terus nanti perubahan yang mau kita capai itu apa dari masalah itu, gitu. Terus setelah kita lakukan mind mapping, kita lakukan outlining esai berdasarkan prompt dari LPDP. Kalau kita lihat kan memang tadi ada prompt-nya nih. Nah, jadi ini yang namanya prompt ya. Jadi kayak ketentuan dari LPDP, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi Indonesia. Deskripsikan dana-dana, terus mohon dijelaskan juga apabila memiliki keterkaitan dan dukungan terhadap bidang industri, which is ini tadi yang kalau misalkan teman-teman milih bidang yang
masuk ke dalam prioritas LPDP gitu ya. Jadi ini disesuaikan sama ketentuan ini setelah mind mapping tadi, gitu. Nah, jadi kenapa program studi ini dipilih gitu ya? Apa urgensinya untuk Indonesia? Relevansinya apa dengan latar belakang kita? Terus apa rencananya setelah studi? Nanti mau kerja di mana? Perannya apa? Apa yang pengen kita bangun? Apa yang pengen kita ubah? Terus bagaimana sih kita akan berkontribusi ke Indonesia gitu? Bentuk pengabdian apa sih yang akan kita lakukan? Nanti kita mau di sektor apa? Terus apakah ada kaitan dengan sektor strategis LPDP yang tadi ya prioritasnya? Gitu. Jadi kayak hindari kontribusi yang umum banget, karena emang LPDP tuh mau yang terukur, terus kontekstual, bisa ditindaklanjuti. Intinya yang visible untuk dilakukan, gitu. Nah, mungkin di sini kita, masuk ke studi kasus aja ya, biar lebih kebayang nih, teman-teman nanti gimana dalam membuat esainya, gitu. Jadi ini contoh ya, contoh dari, misalkan kontribusi aku kemarin, gitu. Nah, jadi masalahnya nih, isu apa sih yang mau diangkat, spesifiknya di mana, gitu. Jadi, karena aku tuh ngambil MSc Agriculture and Development, aku tuh lebih sebenarnya tuh kan kayak pertanian gitu ya, mungkin kalau dengar Agriculture and Development tuh kayak, oh belajar tentang pertanian, belajar tentang tanaman atau tanah gitu-gitu kan. Sebenarnya enggak, karena, di sini tuh aku lebih belajar ke development study-nya gitu. Jadi kayak mungkin big picture-nya ya, gimana caranya, supaya pertanian itu bisa dikemas atau bisa, eee, di-develop dengan lebih baik lagi sistemnya gitu ya, secara sistematik gitu. Nah, jadi kemarin itu aku kayak merasakan di Indonesia ini, itu tuh ada ancaman serius terhadap ketahanan pangan gitu ya. Akibat adanya perubahan iklim gitu, karena kan sekarang perubahan iklim tuh benar-benar nyata ya, cuaca itu jadi nggak menentu, terus tadinya tuh harusnya ini tuh musim kemarau, tapi ternyata masih banyak hujannya, jadi kemarau basah. Dan kalau itu di pertanian kan benar-benar mempengaruhi, musim tanam ya. Jadi kalau misalkan harusnya petani itu udah bisa tanam sekarang gitu kan, misalkan sekarang, tapi karena hujannya itu jadinya belum berhenti, kayak hujannya datang lagi, mereka nggak bisa tanam karena sawahnya kebanjiran. Kalaupun mereka tanam sesuai sama musim tanam yang biasanya, misalkan mereka tanam nih, terus hujan kan, jadi benihnya hanyut gitu. Jadi itu kayak bener-bener mempengaruhi banget nih kalau misalkan emang petaninya punya modal lagi ya sebenarnya bisa aja mereka nanam lagi kan. Tapi kalau misalkan nggak punya modal lagi gimana? Mereka nggak bisa nanam lagi gitu. Jadi kayak bener-bener petani-petani kecil tuh sekarang menghadapi cuaca yang makin nggak nentu, gagal panen, terus hasilnya tuh bener nggak pasti juga. Kadang kalau misalkan terserang hama karena hujannya nggak ya nggak berhenti-berhenti gitulah ya. Jadi emang produktivitasnya juga nggak menentu gitu. Nah contohnya nih di daerah aku di Cilacap itu juga kayak udah mengalami perubahan pola musim hujan dan kemarau, tapi nggak ada akses terhadap informasi iklim. Jadi kan emang ada ya kita satu-satunya informasi iklim mungkin dari BMKG kan ya. Nah tapi BMKG pun, eee ibaratnya apa ya, mereka tuh nanam alat gitu kan ya buat ngukur hujan, dan ngukur suhu. Nah, ketika mereka nanam alat, itu kan mereka kayak misal di satu satu kecamatan gitu ya, satu kecamatan kan itu luas banget kan wilayahnya sebenarnya. Ya mungkin di tempat yang ditanam alatnya itu bisa bisa precise nih, informasi hujannya, tapi kalau yang jauh dari alatnya gimana? Itu kan jadinya kayak nggak akurat gitu ya informasi iklimnya. Nah itu sih salah satunya. Aksesnya juga, jadi sekarang kan BMKG mungkin nyebar informasi ya lewat media sosialnya mereka, atau lewat berita, yang mana nggak semua petani kecil atau nggak semua orang itu punya akses ke sana gitu. Nggak semua orang kan punya Instagram, nggak semua orang punya punya akses ke berita-berita, akses terbaru tentang iklim, gitu. Nah, jadi, akar masalahnya tuh apa? Yang pertama, ada ketimpangan akses data, gitu ya. Jadi kayak susah nih diakses sama petani, terus keterbatasan penyuluhan. Penyuluh pertanian belum dapat pelatihan nih tentang adaptasi berbasis data iklim tuh gimana. Terus partisipasinya rendah, which is, solusi yang ditawarkan sama pemerintah itu biasanya top down approach nih. Jadi kayak ya udah pemerintah itu nggak nanya dulu nih ke petani, eee,
apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Kayak mereka mengasumsikan aja berdasarkan masalah-masalah yang ada, oh kayaknya masalahnya ini nih, tapi nggak dikomunikasikan dengan petaninya gitu. Jadi solusi yang mereka bawa ya udah langsung aja diterapin ke petani, padahal itu belum tentu cocok untuk diterapkan di lapangan gitu. Terus juga minimnya integrasi sains praktik. Jadi kayak riset iklim banyak di Indonesia, riset adaptasi pertanian juga banyak, tapi nggak diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang bisa dipahami petani gitu. Nah, terus apa sih peran yang mau aku ambil gitu ya setelah aku lulus? Nah, aku pengen jadi jembatan, sebenarnya kayak bahasanya tuh aku pengen jadi jembatan antara petani kecil tadi gitu ya dengan stakeholder-nya atau dengan kayak misalkan dengan pemerintah, dengan company-company yang bergerak di pertanian, dengan BMKG-nya juga gitu. Ibaratnya aku pengen jadi jembatan yang eee, yang mana aku bisa berperan untuk mengembangkan tadi ya, pendekatan partisipatif untuk petani. Jadi gimana sih caranya supaya petani itu bisa well develop juga gitu ya, knowledge untuk adaptasi iklimnya gitu, menjadi penghubung antara data riset tadi, dan menerjemahkannya ke petani, terus juga melatih penyuluh-penyuluh gitu ya, supaya bisa jadi agen adaptasi iklim dan sebagainya gitu. Jadi kayak itu sih peran yang pengen aku ambil kemarin sebagai jembatan antara tadi ya, yang menjembatani antara stakeholder dengan petani. Terus rencana aksinya apa, siapa yang akan aku libatkan gitu. Jadi, ini lebih kayak ke networking ya, dan ini tuh menurut aku penting juga untuk ditulis di esai kontribusi karena biasanya nanti tuh akan ditanya juga ya ketika wawancara gitu, eee, kayak, "Emang gimana sih nanti kamu dalam misalkan nih ya kayak, "Oh nanti saya mau mengembangkan platform untuk gini gini gini," gitu kan. "Tapi gimana caranya kamu ngembangin platform itu?" Kayak gitu. Kayak, siapa yang bakal kamu ajak, siapa yang akan kamu ajak untuk kolaborasi, terus nanti gimana cara kamu sosialisasiin platform kamu dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang mana emang kita tuh butuh untuk, apa ya, ibaratnya kita butuh untuk networking, terus melibatkan orang, dan juga nanti tuh pihak pewawancaranya ya atau yang baca esainya juga bisa ngelihat nih, oh kita udah memetakan, jejaring sosial yang emang mau kita capai untuk bisa mencapai kontribusi ke Indonesia gitu kan. Karena emang sebuah kontribusi itu menurut aku juga nggak akan bisa kecapai tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak sih gitu. Kan nggak mungkin kan kita mau melakukan ini tuh semua sendirian gitu, nggak mungkin. Jadi pasti ada, kolaborasinya dengan pihak-pihak tertentu dan itu yang harus explicitly harus kita jelaskan juga, gitu. Nah, terus dampaknya apa atau perubahan konkret apa sih yang pengen aku hasilkan, gitu. Nah, ini sebenarnya kayak masih mapping aja ya. Jadi waktu itu aku mapping kayak, apa nih perubahan yang mau diambil gitu ya dari masalah-masalah yang tadi. Misalkan tadinya kan, petani nggak punya sistem adaptasi iklim misalkan. Nah, sekarang dengan aku mendapatkan knowledge atau skill tadi ya dari universitas aku pengen merubah jadi kayak gini, oh di desa nanti ada program adaptasi iklim, atau nanti penyuluh pertaniannya itu dilatih nih buat, eee, jadi bottom up approach misalkan bukan top down lagi, tapi harus berkomunikasi dengan petani dulu nih sebelum bikin kebijakan, misalkan kayak gitu. Terus, model kontribusinya nanti bisa direplikasi dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan emang isu yang aku ambil tuh berkaitan sama sektor strategisnya LPDP. Meskipun waktu itu nggak ada ya yang namanya sektor prioritas itu, emang kebetulan aja sekarang ada pangan, jadi mungkin kontribusi aku kayak nyambung ke sektor strategisnya LPDP. Tapi waktu dulu aku daftar itu nggak ada, sektor strategis, emang semuanya semuanya, punya kuota yang sama ya, atau diperhatikan sama gitu sama LPDP, gitu. Nah, dari kelima mapping ini, terus kita ke outlining nih per komponen esai kontribusinya. Karena tadi kan di esai kontribusinya tuh kita harus milih alasan studi kan, sama pemilihan program studi, pemilihan, kampus tujuan gitu. Nah, itu kita kayak, kenapa sih kita milih, jurusan itu, kenapa kita milih kampus itu, kenapa kita nggak milih kampus yang lain, kenapa bukan negara yang lain, kenapa bukan jurusan yang lain, kayak gitu ya. Dan ini tuh menurut aku harus bisa jadi benang merah antara tadi, antara mapping masalah, akar masalah, dan solusi.
Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah tahu ya, oh masalahnya nih, kerentanan pangan akibat akibat adanya perubahan iklim. Nah, di program studi kita tuh bakalan memberikan kita skill atau knowledge untuk bisa nyelesain masalah itu nggak ya, gitu. Kayak, nah contohnya nih di MSc Agriculture and Development yang kemarin aku studi, itu ada profesornya, ada risetnya terkait pendekatan partisipatif ke petani untuk adaptasi iklim, gitu. Jadi emang ada risetnya dan ada profesornya, makanya aku pilih ke situ dan itu yang harus jadi benang merah gitu ya. Jadi antara masalah, akar masalah, dan peran apa yang mau kita ambil dengan program studi pilihan tuh harus nyambung gitu, kayak skill atau knowledge yang akan kita dapatkan dari program studi kita, itu harus bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang mau kita selesaikan tadi, gitu ya. Nah, kayak misalkan apakah kampus tujuan kita juga bisa bantu untuk capai solusi yang kita ajukan. Kayak misalkan nih, di kampus itu nih selain misalnya kan tadi kan kayak profesor program studi gitu kan ya, jurusan kayak mata kuliah apa aja gitu kan ya, yang bisa ngebantu kita. Nah, tapi kampusnya juga nih, bisa nggak sih ngebantu kita untuk, mencapai solusi tadi, gitu ya. Nah, kayak misalkan contohnya aku ya, di University of Reading kemarin tuh dia tuh kampus nomor satu di Inggris untuk agriculture. Jadi emang riset agriculture-nya tuh advance, terutama untuk, development study di iklim tadi ya, itu kayak udah nomor satunya di UK gitu ya. Jadi kayak kita bisa bilang aja nanti ke reviewer LPDP-nya ketika diwawancara gitu ya, ya emang itu kampus agriculture kok emang itu top satunya di UK gitu. Makanya kayak itu bisa jadi alasan kuat kita kenapa sih kita harus milih kampus itu, gitu. Terus sejauh mana pengalaman studi kita sebelumnya gitu ya, bisa diintegrasikan dengan skill yang nanti kita dapetin dari kampus tujuan gitu. Kayak misalkan kan kemarin nih, ini juga harus jadi benang merah gitu ya, kayak aku kemarin S1 di ITB, itu S1-ku tuh teknik, sementara aku S2 ini, itu tuh lebih kayak ke, development study itu lebih kayak ke social science gitu ya. Jadi sebenarnya aku nyebrang bukan nyebrang ya, jadi sebenarnya kayak nggak linear gitu ya, bukan teknik lagi gitu. Nah, sebenarnya LPDP tuh ya nggak masalah kalau misalkan kita mau ganti jurusan atau kayak belok gitu ya, bukan ke jurusan yang sama lagi dengan S1 kita, itu nggak apa-apa, yang penting tetap ada benang merahnya nih dari, apa yang pengalaman yang udah kita punya kemarin, entah itu dari pendidikan ataupun dari pekerjaan, gitu. Nah, kalau misalkan aku kemarin karena S1-ku emang teknik biologi, tapi aku punya pengalaman di organisasinya gitu ya. Dulu kebetulan aku kayak ikut Pengmas, dan itu tuh emang Pengmasnya tuh tentang, agriculture gitu. Jadi kayak memberdayakan petani lewat, komoditas kopi gitu ya. Jadi kayak emang ada nyambung-nyambungnya lah ke petani-petani kecil gitu. Jadi kayak nah, pengalaman kerja atau pengalaman studi yang dipunya itu kayak harus disambungin nih, karena kayak kita kan maksudnya kita hidup tuh selama kita hidup kan pasti kita udah punya pengalaman dan skill yang kita punya sekarang kan. Nah, itu jangan jangan menurut aku itu jangan disia-siain, tapi itu adalah salah satu bekal untuk bisa kita integrasiin nanti nih, untuk bisa nanti menyelesaikan masalah yang mau kita selesaikan, kayak diintegrasikan dengan skill yang di kita bisa dapat nanti di kampus tujuan. Nah, itu kayak buat nyelesain masalah apa yang mau kita selesaikan, gitu. Nah, terus, rencana pasca studi dan kontribusi konkret, gitu. Nah, menurut aku rencana pasca studi ini tuh kayak cerminan dan gabungan dari mapping yang solusi, rencana aksi, sama dampak, gitu. Jadi kayak kalau kita udah mapping yang 3 ini, kita kayak tinggal, ya udah kita mirroring aja, terus kita gabungin, nah itu jadilah rencana pasca studi dan kontribusi, gitu. Jadi di situ kita bisa kayak fokus nih ke peran apa yang mau kita jalanin, terus gimana caranya kita akan menjalankan peran tersebut supaya bisa memberikan kontribusi, gitu. Nah, karena LPDP itu bukan maunya ya, emang ketentuannya adalah kita harus kembali ke Indonesia. Jadi, emang nanti di esainya ya udah kita eksplisit aja nyebutin, ya kita mau kontribusi ke Indonesia, kita akan pulang ke Indonesia dan ngapain. Nah, ngapainnya itu ya, kalau tadi kan aku emang, pas aku mapping kan berarti aku mau jadi jembatan kan antara petani dan stakeholder gitu. Nah, perannya apa nih, kita bisa nulis aja kayak mau kerja sebagai apa, terus nanti gimana.
kerjanya, terus kontribusinya apa dan sebagainya. Terus cara kita memperluas kontribusinya itu seperti apa, kayak tadi ya jejaring sosial yang mau kita bangun tuh kayak gimana, kolaborasi yang mau kita bangun itu kayak gimana supaya kita bisa mencapai kontribusi yang emang kita rencanakan tadi, gitu. Nah, eee, di esai kontribusi atau rencana pasca studi ini tuh memang baiknya dibikin, per jangka waktu gitu ya. Misalkan ada jangka pendeknya, jangka pendek tuh mungkin 1 sampai 2 tahun lah setelah setelah kita selesai studi itu mau ngapain, terus nanti jangka menengahnya, jangka menengah, terus jangka panjangnya itu mau ngapain, jangka panjang mungkin 10 tahun ke depan itu mau kayak gimana gitu. Dan menurut aku, kalau misalkan teman-teman punya mimpi yang tinggi gitu ya, ya itu nggak apa-apa ditulis aja, yang penting visible gitu. Kayak aku tuh kemarin jangka panjangnya aku nulis, eee kan aku kayak konsultan kan, makanya konsultan tuh pengen punya, apa ya, pengen punya company konsultan konsultan company sendiri gitulah ya. Nah, jangka panjang yang aku tuliskan di esaiku waktu itu adalah jadi company yang berpartner dengan kementerian, gitu. Jadi kayak apa yang aku lakukan sekarang meskipun kayak misalkan aku nggak masuk ke kementerian nggak masuk ke pemerintahan itu sendiri, tapi visi dan misi yang aku jalanin atau yang mau aku capai, itu tentu selaras sama apa yang di dijalankan sama pemerintah gitu. Karena kan, menurut aku mau nggak mau LPDP itu kan beasiswa yang emang dari pemerintah Indonesia ya. Jadi mau nggak mau apapun yang mau kita capai, apapun yang mau kita, tuliskan gitu, itu sebaiknya sih selaras ya sama apa yang program atau apa, program-program yang dimilikin sama pemerintah gitu. Jadi kayak, iya secara nggak langsung kan emang emang LPP cari cari pemimpin Indonesia gitu kan ya, agen perubahan gitu. Jadi kayak, ya kalau misalkan nggak masuk ke pemerintahannya ya at least sejalan lah, sejalan atau bisa berpartner, terus bisa bermitra, kayak gitu-gitu. Tadi si jejaring sosialnya tuh melibatkan pemerintahan di dalamnya, gitu. Nah, terakhir, tips dan trik. Jadi menurut aku, gagal berkali-kali itu wajar, tapi jangan berhenti gitu ya. Jadikan momen gagal itu sebagai momen jeda gitu ya, bukan titik tapi koma gitu ya. Jadi kayak buat kita evaluasi apa nih yang kurang kemarin, terus apa yang harus kita tambahin, terus riset dan persiapkan diri matang-matang, jangan asal daftar, jangan FOMO, eee, karena kayak ya studi S2 tuh kalau misalkan emang kita nggak pengen-pengen banget tuh kayaknya juga sayang aja gitu, nanti waktunya jadi terbuang ketika kita udah bisa mencapai titik tertentu di sebuah karir, ya jadinya kayak kita ngebuang waktu untuk studi lagi. Kalau misalkan emang, nggak ini ya, maksudnya nggak serius nih untuk S2-nya. Tapi kalau misalkan serius ya riset dan persiapan diri matang-matang, dipahamin LPDP-nya, dibaca visinya, dicocokin dengan apa, tujuan kita. Tulis esai dengan jujur, kuat dan spesifik, jujur aja gitu ya, jujur apa nih yang mau kita capai, kita maunya kayak gimana, yang penting, kita punya solusi nyata lah gitu ya. Terus bangun kontribusi dari pengalaman, bukan imajinasi. Jadi kalau misalkan tadi aku bilang ya, pengalaman apa sih yang kita punya selama kita hidup, ya itu dijadiin benang merah untuk bikin kontribusi di negara ini gitu. Temukan support system ya, karena kayak proses daftar beasiswa itu menurut aku juga cukup berat, apalagi kalau misalkan ditambah bonus kayak ada gagal-gagalnya gitu ya, aku doain sih semoga semuanya one shot ya, kayak sekali daftar langsung lolos gitu kan. Tapi kalau misalkan emang ya takdirnya harus melewati kegagalan dulu, ya itu sih, mmm, temukan support system gitu ya, yang bisa ngerangkul kita untuk bisa bangkit lagi, ngingetin kita untuk terus ikhtiar, berdoa juga gitu. Jadi selalu libatkan doa dan support dari keluarga, mentor, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Oke, semangat, terakhir semangat ya pejuang LPDP. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mmm, udah silakan ada pertanyaan? Ya teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan di luar sesi, boleh kontak di email aku aja. Oke.